Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof. Al-Hadi Bustamam. Perkenalkan kami dari kelompok Sanger. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang biological sequence dan sequence alignment. Berikut ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Safira Raisa Rahmi, kemudian saya sendiri Muhammad Dafa, kemudian Priscilla Luis Graciano, dan yang terakhir Gladys Natania Banuarea. Oke, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang DNA sequencing, biological sequence, sequence alignment, dan blast search tool. Yang pertama ada DNA sequencing. Sebelum ke DNA sequencing, kita akan overview terlebih dahulu terkait DNA. DNA ini adalah asam nukleat yang mengandung informasi genetik dan diwariskan dari generasi ke generasi. DNA dimiliki oleh setiap organisme yang tersimpan di dalam inti sel. DNA ini bersifat unik sehingga menjadi identitas bagi individu. Kemudian untuk fungsinya sendiri, fungsi dari DNA adalah untuk menyimpan dan menyandi instruksi genetika dan menentukan hubungan kekerabatan antar organisme. Boleh di next. Oke, kemudian kita masuk ke DNA sequencing. DNA sequencing sendiri adalah proses penentuan urusan barisan nukleotida A, T, C, dan G dalam suatu potongan DNA. Salah satu metode sequencing yang banyak digunakan dan dikenal luas adalah Sanger sequencing. Untuk melakukan Sanger sequencing, yang pasti pertama kita membutuhkan sampel DNA yang akan dicari eh, seperti apa barisannya. Kemudian kita juga membutuhkan eh, enzim polimerase, suatu enzim polimerase untuk eh, menyambungkan untai-untai DNA dari nukleotida bebas. Kemudian suatu primer, yaitu DNA untai tunggal yang pendek sebagai awal bagi enzim polimerase mengikatkannya dengan DNA yang kita punya. Dan keempat nukleotida atau deoksinukleotida yaitu DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP dengan jumlah yang banyak. Dan yang terakhir keempat di deoksinukleotida DDATP, DDGTP, DDCTP, dan DDTTP yang berperan sebagai pemberhenti untaian yang dibentuk oleh enzim polimerase atau sering dikenal dengan terminal. Nah, dalam prosesnya pertama-tama primer akan terikat dengan DNA sampel yang ada, kemudian diikat dengan enzim polimerase dan kemudian nukleotida-nukleotida bebas yang sudah dicampur pada tabung juga terus diikat oleh polimerase hingga akhirnya nukleotida terikat oleh polimerase sehingga tidak ada nukleotida lain yang bisa menyambung ikatannya. Setelah itu enzim polimerase akan terlepas dan kemudian tabung dipanaskan hingga untaian yang dibentuk terlepas dari DNA sampel hingga akhirnya primer terikat kembali, yaitu dimulai dari tahap yang pertama. Proses ini akan menghasilkan banyak untai tunggal DNA yang terbentuk oleh nukleotida-nukleotida bebas dengan panjang yang beragam. Semakin pendek panjangnya, artinya semakin dekat di deoksinukleotida tertentu tersebut dengan primer. Untai-untai DNA ini kemudian diberlakukan gel elektroforesis yang membuat DNA dengan untai yang lebih pendek akan lebih mudah untuk bergerak melalui pipa gel yang ada, sehingga untai-untai DNA yang telah terbentuk akan terurut berdasarkan panjangnya, dari yang terpendek hingga terpanjang. Hingga pada ujung pipa di deoksinukleotida yang sudah menjadi ujung tiap-tiap untai DNA dan sebelumnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa akan disensor oleh laser kemudian direkam satu persatu hingga akhirnya menjadi sebuah data urutan DNA sampel yang ingin diteliti urutannya. Nah, tujuan dari DNA sequencing ini diperlukan untuk penelitian biologi dasar, proyek genografi DNA, dan di berbagai bidang terapan seperti diagnosis medis, bioteknologi, biologi forensik, virologi, dan sistematika biologi. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai biological sequences. Biological sequences sendiri yaitu molekul tunggal dan berkelanjutan dari asam nukleat atau protein yang dianggap sebagai hierarki kelas pewarisan yang banyak. Ada 3 jenis
biological sequences. Yang pertama ada DNA, yaitu urutan bahasannya nukleotida pada suatu molekul DNA, kemudian RNA, urutan bahasan nukleotida pada suatu molekul RNA, dan juga ada protein, yaitu urutan asam amino pada suatu protein atau peptida. Yang pertama ada DNA sequences. Dalam DNA itu terdapat sequence yang berhubungan dengan alfabet DNA, yaitu ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Alfabet DNA tersebut adalah asam nukleat atau nukleotida, dan penentuan sequence nukleotida ini terdapat pada DNA atau yang disebut DNA sequencing. Untuk RNA sequencing sendiri adalah teknik yang dapat meneliti kuantitas dan sequence RNA dalam sebuah sampel menggunakan next generation sequencing yang berlawanan dengan Sanger sequencing. Kemudian RNA sequencing ini memungkinkan kita untuk memiliki dan menemukan transkriptom. Yang terakhir adalah protein sequences, di mana setiap protein atau peptida memiliki sequence linear asam amino. Struktur dari protein berkemungkinan langsung untuk tersequence atau tersimpul dari sequence DNA. Proses menentukan sequence asam amino ini disebut protein sequencing. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence alignment yang terdiri dari global alignment dan juga local alignment. Boleh di next. Oke, apa yang dimaksud dengan sequence alignment yang akan kami jelaskan pada saat ini, yaitu cara mengatur urutan DNA, RNA, atau protein untuk mengidentifikasi daerah kesamaan yang mungkin merupakan konsekuensi dari hubungan fungsional, struktural, atau evolusi antara urutan. Oke, boleh di next. Di next lagi. Oke, tadi yang sudah saya jelaskan di awal juga ada dua jenis sequence alignment, yaitu global alignment dan kami menggunakan algoritma Needleman-Wunsch, juga local alignment. Di sini kami menggunakan algoritma Smith-Waterman. Boleh di next. Oke, yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu global alignment dengan menggunakan algoritma Needleman-Wunsch, yaitu perluasan algoritma pencocokan string pada teks atau barisan sebagai salah satu implementasi dari program yang dinamis. Algoritma ini dikembangkan pertama kali oleh Saul B. Needleman dan Christian D. Wunsch pada tahun 1970, dan juga digunakan untuk mencari base global alignment, yaitu kecocokan dari panjang ujung ke ujung suatu barisan yang terlibat. Di next. Oke, untuk prosedurnya, yang pertama kita tetapkan terlebih dahulu nilai untuk setiap kecocokan karakter, yaitu nilai tersebut harus bilangan positif. Nah, untuk nilai kecocokan ini boleh sama untuk setiap karakter. Kemudian kita juga harus menentukan nilai ketidakcocokan karakter SXI, dan ini maksudnya S dengan X indeks I dan juga Y dengan indeks I, yaitu nilainya bernilai negatif atau nol. Bernilai negatif karena mengurangi kemiripan dari teks barisan tersebut, dan juga nilai ketidakcocokan ini bernilai simetris. Kemudian selanjutnya yaitu ada nilai penalti atau D apabila salah satu karakter dari kedua teks yang dibandingkan digeser sehingga diganti dengan karakter yang ada di celah kosong, yaitu nilai ini pun harus bernilai negatif. Hal ini disebabkan karena kita memerlukan upaya tambahan untuk menggeser karakter-karakter setelah ada celah yang disisipkan. Kemudian angka selanjutnya akan diberikan dua barisan, X dengan indeks I, dengan X dari 1 sama dengan I dari 1 sama dengan 1 sampai N,
dengan panjang N, dan barisan Y dengan indeks J, dengan J sama dengan 1 sampai M, panjangnya juga M. Kemudian bentuk matriks yang akan kita gunakan itu ukurannya N+1 kali M+1. Oke, untuk elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks ditentukan oleh fungsi berikut. Fij dengan nilai maksimum, Fi-1, J-1 yaitu diagonalnya ditambah Sx dengan indeks I dan juga Y dengan indeks J. Kemudian ada juga Fi-1, J yaitu secara vertikal dikurang D, dan juga Fi, J-1 yaitu secara horizontal dikurang D. Setelah terisi, nilai elemen matriks pada baris ke N+1 dan juga kolom ke M+1 akan menunjukkan nilai kecocokan yang maksimum. Kemudian langkah selanjutnya, setelah matriks F telah kita bentuk, maka kita akan menentukan jalur dari elemen pada baris ke N+1 dan kolom ke M+1, misalkan pada Fij, hingga elemen pada baris ke 0 dan kolom ke 0. Oke, boleh dilanjut. Misalnya pada kasus ini terdapat DNA dari A yaitu ATC, juga DNA dari B yaitu AGCT. Nilai kecocokan dari setiap karakter ini adalah 5, ketidakcocokannya -2, penalti karena suatu karakter diganti yaitu -3, dan batas minimal nilai yang kecocokan kedua DNA agar termasuk dalam spesies yang sama yaitu 4. Oke, kemudian kita bentuk matriks 3+1 kali, juga 4+1 kali karena variabel sesuai dengan variabel DNA yang diberikan, dan isi elemen baris dan kolom pertama dengan 0. Lalu kita isi elemen matriks lain menggunakan aturan-aturan yang sudah diberikan di awal, sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian kita peroleh matriks sebagai berikut, dan kita lakukan traceback. Dengan demikian, hasil dari pengisian matriks, nilai kecocokan maksimum DNA A dan juga DNA B adalah 5. Dan ini dicapai oleh DNA A, yaitu ATC dan juga strip, dan DNA B AGCT. Karena nilai kecocokan maksimum kedua DNA tersebut lebih besar daripada batas minimal nilai kecocokan kedua DNA tersebut agar termasuk dalam spesies yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa A dan B itu merupakan satu spesies. Oke, berikut merupakan salah satu contoh dari penggunaan Needleman-Wunsch algorithm, yang mana akan dijelaskan juga langkah-langkahnya. Boleh di... If you want to see how well two sequences align with each other from their beginning to their ends, be it DNA or protein, you can use the Needleman-Wunsch algorithm. So let's say that this is our scoring table, and that these are our two sequences. So this would be the algorithm showing the value for each cell in the table that we will build. So I also rewrote it with my own personal notation. So the value in the ith row and the jth column is going to be the highest or the maximum of one of the three. Either the value of the cell that is up and left of our current cell plus either a match or a mismatch, which is either +1 or -1, or the value of the cell on top plus indel, or the value of the cell to the left plus indel. So this is how you initiate the table. You basically write those two dashes before each sequence, and you add a 0 in the top left corner. Then the first row and the first column are going to be the easiest. So to do this cell, you basically only have one option. You can't really go diagonally to the left up. You can't go up. You can only go to the left. So you ask yourself, what is f of left arrow? Basically, the value to the left. It's 0. And you add to that the score of an indel, which is -1. So since this -1 corresponds to looking at the cell to the left, we're going to draw an arrow to the left.
Then we continue for the rest of the row using the same way, only being able to look at the left. And this is what you end up having. And you do the same thing for the first column, and this is what you get. And then you move on to the rest of the table. But it's important to note that your indel score might not be -1, it might be -2. So instead of having increments of -1, -2, -3, you may have increments as shown here, -2, -4, -6. So back to our table, in order to figure out the value of the cell here, we're going to zoom in and see what is the maximum of the 3 possible values. So the first option is the value of the cell diagonal to this one plus a match, because we have an A and an A. Or we can look at the cell up top. The value of it is -1. We're going to add to it the score of an indel, which is -1. The value of the cell to the left is -1. We add to that the score of an indel, which is -1. We get also -2. The maximum of these 3 values is 1, so we're going to write it in the current cell. We also draw an arrow from our current number, which is 1, back to the cell that produced this one, which is 0. In case this max value is yielded not only from the diagonal cell, but also from the one up top, then we draw 2 arrows, one diagonally and one up. Onto the rest of the table, the value here would be the maximum of the 3 following values. The first one is the value diagonally up, which is -1, plus a mismatch because we have an A and a T. The next option is the value to the left, which is 1, plus an indel, which is -1, so we get 0. And the last option is the cell up, plus an indel, which gives us -3. The maximum of those is 0, so we write it and drag an arrow to the left because the 1 is the number that yielded this 0. Then after filling up the whole table, this is what we get. And according to our arrows, we draw a path from the bottom right corner to the top left corner. It's also possible to end up with more than one path if along the way we hit cells that have more than one arrow coming out of them. So our alignment score is the number in the bottom right corner, which in here is 2. And then we can start the actual alignment. So we start from the right side. Since the arrow coming out of the 2 is diagonal, we either have a match or a mismatch. So we write both nucleotides against each other. The next step is the number 3, which also has a diagonal arrow, which means we will also write 2 nucleotides against each other. This time they match, so we write a line between them. The next number is a 2 with an arrow pointing up, which means we have an indel. In order to know if it's the top strand or the bottom strand that has the indel, you have to look at which strand doesn't have any progress made through it when you move along the arrow. So we go up the arrow, and in this strand we don't go upstream, we just stay in place. So therefore we write a dash instead of actually continuing and writing the next letter as we do in the bottom strand. Then we continue till the end and we get our total global alignment. And as a side note, if there were more than one path, we would also have more than one alignment. Oke, itu merupakan If you want to penjelasan see dari how well algoritma Needleman-Wunsch dengan contoh lainnya, dengan tahapan-tahapannya juga. Oke, kita lanjut ke local alignment dengan algoritma yang kami gunakan di sini yaitu Smith-Waterman, yaitu perluasan algoritma pencocokan string juga pada teks atau barisan sebuah variabel DNA sebagai salah satu implementasi program yang dinamis. Algoritma ini dikembangkan oleh Temple Smith juga Michael Waterman pada 1981, dan juga algoritma ini berdasarkan pada local alignment, yaitu penjajaran yang dilakukan dengan membagi sequence menjadi beberapa subbagian. Oke, boleh dilanjut. Oke, dengan angkanya yang pertama-tama kurang lebih sama seperti algoritma sebelumnya, kita menentukan nilai untuk kecocokan karakter apabila memiliki 2 karakter yang sama, ditetapkan sebagai nilai positif. Nah, ini disebabkan kedua teks dikatakan semakin mirip
jika kecocokannya semakin tinggi. Kemudian kita juga menentukan nilai ketidakcocokan karakter sebagai nilai negatif atau 0. Nilai ini juga harus berlaku simetris, seperti karakter A dan B bernilai -10, maka ketidakcocokan karakter B dan A juga harus bernilai -10. Kemudian kita juga menentukan nilai penalti apabila ada salah satu karakter dari kedua teks yang dibandingkan ini digeser sehingga diganti dengan celah kosong yang harus bernilai negatif. Lanjut. Dan yang kedua, setelah ketiga nilai tersebut kita tetapkan, selanjutnya kita membentuk matriks dengan jumlah baris panjang teks pertama plus 1 dan juga jumlah kolom panjang teks kedua plus 1, sama seperti sebelumnya, n plus 1 dikali n plus 1, dengan definisikan matriks Fij dengan nilai maksimum 0, kemudian F secara diagonal ditambah S dengan X indeks I juga Y indeks Y, kemudian Fi min 1, J yaitu vertikal minus D, dan juga Fi, J min 1 yaitu horizontal minus D. Kemudian dalam pengisian matriks ini, salah satu dari nilai-nilai matriks tidak boleh menjadi negatif, maka kita menganggap 0 ini berpotensi menjadi nilai yang maksimum. Kemudian dengan kita tidak membiarkan salah satu nilai berada di bawah 0, yaitu tidak boleh negatif, maka memungkinkan algoritma Smith-Waterman ini berfokus hanya pada daerah-daerah dengan sekuens yang serupa. Pada nilai positif diberikan nilai 1, sehingga nilai yang ada pada tabel matriks nanti hanya bilangan biner. Oke, ini merupakan contoh penerapannya dengan kita menentukan nilai-nilainya, yaitu ini DNA yang digunakan yaitu ACGT terhadap AGT, penyejajaran lokalnya, dengan nilai kecocokannya 2, tidak kecocokannya 0, juga nilai penaltinya -1, dan juga pada algoritma ini kita melakukan perhitungan menggunakan bilangan biner, sehingga setiap yang bernilai positif bernilai 1, juga negatif bernilai 0. Oke, berikut merupakan sedikit panduan pengisiannya, yaitu pengisian nilai di setiap kolom dan baris itu, misalkan di side box kita memasukkan nilai penalti dengan warna hijau, terus bottom box kita memasukkan nilai penalti dengan warna merah, juga diagonal box kita memasukkan nilai cocok atau tidak cocok ditambah dengan nilai diagonalnya dengan warna hitam. Oke, berikut merupakan hasil dari penyejajaran sesuai dengan panduan juga langkah-langkahnya, yaitu langkah selanjutnya kita menentukan nilai paling besar pada setiap baris dan kolom, maka diperoleh hasil pada slide selanjutnya. Oke, bisa dilihat dalam matriks di samping. Kemudian angka terakhir ini kita mencocokkan karakter kedua teks yang bersesuaian sehingga diperoleh hasil penyejajaran itu ACGT juga A strip GT dengan hasil persentasenya, yaitu jumlah huruf sejajar dibagi dengan jumlah total huruf dikalikan 100%, dan kita dapatkan hasilnya 100%. Oke, berikut merupakan penjelasan dari Smith-Waterman algorithms dengan contoh yang berbeda tapi dengan cara yang sama. So unlike global alignment, where we try to force the entire length of the two sequences to align with each other, in local alignment, we only try to find how subsequences match. So we have the scoring table shown and the two sequences we will work with. We can already see that both of them have GTGA, one in the end and one in the beginning. So we would expect both of these to match with each other. The algorithm is very similar to Needleman-Wunsch, only here we have another option for the max function, which is a 0. So that makes it really easy. Once we see that the top three options all give us negative numbers, we just go straight for the 0.
So we initiate the table as such using only the zeros instead of negative numbers. So for this cell, we have four options. We either go diagonally, where we have a mismatch between a G and an A, giving us -1, or we go up, indel gives us -1, or we go to the left, also gives us -1, or we just end up with a 0, which is indeed what we write there, because that's the maximum value. Then we can just quickly continue with the rest of the cells until we hit the match between the two G's. So for this cell, we have four options. Since we have a match, instead of getting a -1, we have a 0 plus 1, gives us a 1. That's the highest number of the four, so that's the one that we choose. And then we can continue on with the rest of the table, doing the same thing. Once we hit a second match in a row, as we do here, we go from 1 diagonally to the 2. We pull an arrow from the 2 back to the 1, because that's the number that yielded this 2. So we continue on with the rest of the table, only pulling arrows between numbers that are higher than 0. Once we're done with the table, we can look for the highest number in it, which in here is, we can backtrack from that 4 along the arrows and get our alignment. So the alignment score is the highest number in the table, which again is the 4. And then we align the subsequence that is represented by the path that we marked. We start from the rightmost side of the subsequence, which in here is the A and the A. Then we move on to G, T, G, and write the rest of the letters in the sequence. So unlike global alignment, Oke, untuk perbedaan algoritma di domain Wunsch juga Smith-Waterman, yaitu algoritma Smith-Waterman ini mencari best local alignment, itu kecocokan substring pada dua sequence, sedangkan algoritma Needleman-Wunsch mencari global alignment, yaitu kecocokan dari panjang ujung ke ujung suatu sequence yang terlibat. Itu. Oke. Baik, selanjutnya akan digunakan BLAST search tool untuk mengidentifikasi unknown sequence. BLAST sendiri atau Basic Local Arrangement Search Tool merupakan algoritma dan program bioinformatika yang digunakan untuk membandingkan informasi sequence primer biologi seperti sequence asam amino dan sequence nukleotida seperti RNA dan DNA. Fitur BLAST merupakan salah satu fitur penting dalam gene database terbesar, yaitu NCBI. Dengan menggunakan BLAST ini, peneliti diharapkan mampu membandingkan urutan protein atau asam atau nukleotida tadi dari suatu sequence yang tidak diketahui jenis dan urutannya seperti yang disebut dengan query. Nah, bisa di next. Di sini kami mengambil query sebagai berikut yang kita set sebagai unknown sequence atau sequence yang tidak diketahui, baik jenisnya, protein RNA atau DNA, dan ini mengidentifikasi spesies apa. Next. Kemudian kita input query tadi ke BLAST tadi, kita peroleh hasil sebagai berikut, bahwa query tadi akan memiliki beberapa relate sequence. Untuk hit yang paling tingginya di sini ada Spirulina subsalsa dengan kecocokan mencapai 100% dan error 0%. Bisa di next. Dalam BLAST ini juga mengeluarkan output seperti mengidentifikasi query tersebut jenisnya apa. Di sini kita peroleh query tersebut merupakan query dari spesies Spirulina subsalsa dengan jenis query 16S ribosomal RNA dengan jenis yang complete sequence. Nah, di sini juga di output origin sequence-nya berdasarkan urutan-urutan dalam RNA sequence yang telah diproses oleh BLAST tadi. Next. Nah, untuk hasil identifikasi yang kami peroleh di sini, query tadi diidentifikasi sebagai sequence RNA 16S dari Spirulina subsalsa. Dengan hasil seperti ini, yakni search database-nya bisa dilihat seperti ini. Dengan BLAST result, sequence-nya memiliki
sequence atau query yang kita input tadi memiliki panjang 1070 NT dengan jenis query tersebut adalah gen 16S RNA dengan kecocokan tertinggi pada Spirulina subsalsa dengan persentase identitas 100%. Jenis sekuensinya tadi bersifat komplit dengan total skor 3.269 dan memiliki error sebanyak 0. Untuk organismenya teridentifikasi sebagai bakteria, cyanobacteria, Spirulinalis, Spirulinaceae, dan Spirulina. Untuk menambahkan saja karakteristik dari Spirulina subsalsa yang kita coba di blast tadi, merupakan salah satu komponen cyanobacterial bloom yang memiliki efek berbahaya. Namun, selama ini belum ada bukti bahwa Spirulina subsalsa menghasilkan cyanotoksin atau toksin pada cyanonida. Dalam aplikasi bioteknologi, Spirulina subsalsa dapat dijadikan sebagai agen bioremediasi untuk akumulasi polutan dan sisa industri. Spirulina subsalsa juga digunakan sebagai biosensor untuk penilaian toksisitas perairan muara. Baik, terima kasih.